Selamat pagi, kita jumpa kembali dalam acara Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu terkasih, sungguh kami boleh bersyukur kalau pagi hari ini kita ada dalam berkat Tuhan ya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdoa mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah beri buat pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami boleh kembali menikmati kebaikan-Mu. Engkau menuntun kami, Engkau menjaga melindungi kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh menikmati berkat-Mu. Berkat hari ini dengan nafas yang Tuhan masih sediakan bagi kami. Biar kami boleh menikmatinya dan bahkan Tuhan kiranya sebelum kami merenungkan firman Tuhan, mari kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami yang mengikuti acara ini. Biarlah Tuhan membukakan hati dan pikiran untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Demikian dengan hamba-Mu, mari kiranya Tuhan urapi hamba-Mu. Karena hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Roh Kudus. Itu sebabnya kami minta pengurapan dari tempat yang maha tinggi atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan merenungkan firman-Mu. Dan kami mengucap syukur terima kasih. Haleluya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang ada di dalam Efesus 3. Kita akan baca 2 ayat yaitu 18 dan 19. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. 2 ayat saudara kita baca. Selamat pagi ya yang baru bergabung, mungkin kita akan belajar, sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ini adalah doa dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menginginkan agar kita bersama-sama dengan segala orang kudus. Kita ini orang percaya, kita juga adalah orang-orang yang kudus. Mari seperti apa yang dirindukan oleh Rasul Paulus agar kita dapat memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Memang saudara, kasih ini kasih yang tiada bandingannya. Kasih yang tidak tertandingi oleh apapun, baik dalam kuantitas maupun kualitas kasih itu. Karena kita semua harus sadar dan tahu ya saudara, bahwa Kristus rela turun ke dunia untuk memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan setelah dia lahir ke dunia, kemudian dia akan mati dengan disalibkan. Itu semua untuk menyelamatkan saudara dan saya. Harga keselamatan itu sangatlah mahal. Karena dengan keselamatan yang diberikan kepada manusia itu, Kristus harus mengalami yang namanya kematian. Bahkan kematiannya di atas kayu salib dengan darahnya sendiri. Kasih Kristus yang mau lahir ke dunia dengan melepas segala kealahannya dan rela mengosongkan dirinya dengan mati di atas kayu salib. Itu membayar jiwa saudara dan saya
orang-orang yang sekarang disebut orang percaya, orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan. Jadi saudara, kasih itu tidak sekedar roti atau makanan. Kasih itu tidak sekedar sandang dan pangan, tapi adalah keselamatan jiwa. Banyak orang mengukur kasih Kristus hanya dengan sekedar menilai dengan berkat makanan, berkat pekerjaan, berkat kesehatan, berkat-berkat materi, dan sejenisnya. Hal ini sangatlah keliru. Kalau ukuran yang kita pakai untuk mengukur, menilai, memahami, mengenal kasih Kristus yang tidak ada batasnya, hanya sebatas dengan ukuran duniawi, hanya sebatas dengan ukuran kebutuhan jasmani, hanya sebatas dengan mujizat kesembuhan, sangatlah keliru. Memang kasih itu sangatnya tidak ada bandingnya. Memang tiada tara, tiada bandingan. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan kasih Kristus. Apapun yang ada di dunia ini. Ya saudara. Kasih yang tidak pernah dibatasi oleh waktu, oleh keadaan manusia, ataupun dengan syarat-syarat. Kasih itu sangat tidak terbatas, saudara. Kasih itu luar biasa. Memang tidak mudah untuk mengenal dan mengukur serta memahami kasih itu. Karena memang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi kita dengan kemampuan kita sebagai manusia yang sangat terbatas, sangatlah sulit untuk dapat memahami panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih itu. Namun saya mau sampaikan bahwa mari kita akan belajar tunduk pada otoritas Roh Kudus, sehingga kita tidak memakai segala kemampuan jasmani kita. Kita akan memakai kemampuan Roh Kudus untuk menilai itu semuanya. Otoritas Roh Kudus itu akan memampukan kita, akan membuat kita sanggup mengenal dan memahami dalamnya, tingginya, panjang dan lebarnya kasih itu. Jadi jangan mengukur dengan keterbatasan kita. Untuk mengenal, mengukur, dan memahami itu, kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk kita mau supaya dalam hidup kita, itu Roh Kudus diam. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Rasul Paulus, supaya kita bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami panjang dan lebarnya serta dalam dan tingginya kasih itu. Ya saudara, karena apa? Dengan Roh Kudus itu kita akan mampu menghargai dan mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran, dan bahkan kekuatan kita. Sehingga dengan seperti itu kita akan muncul karakter-karakter ilahi, karena tuntunan Roh Kudus membawa kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menghargai Tuhan. Maka akan muncul tuh karakter-karakter ilahi, sehingga kita disebutkan kita akan memiliki kepenuhan Allah. Begitu saudara, kiranya pagi hari ini kita boleh belajar ya, melalui 2 ayat ini kita mau belajar mengenal, memahami, mengukur kasih Kristus. Sekalipun kita tidak dapat persis mengukur dan mengenal kasih Kristus,
karena keterbatasan kemampuan kita sebagai manusia. Namun mari minta Roh Kudus memampukan kita untuk memahami kasih itu dan menuntun kita untuk mampu menghargai dan mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan akal budi kita, sehingga kita akan mengerti dan kita akan muncul karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Kita akan dibukakan, saudara. Maka kita akan hidup dengan kepenuhan Allah, sehingga kita boleh mengerti betapa panjangnya, lebarnya, betapa dalam dan tingginya kasih Allah. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini, dan kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan tuntunan-Mu, sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter ilahi. Karena kami mau Tuhan dalam hidup kami ini, kami bisa mengenal betapa besar, betapa dalam dan tingginya, serta panjang dan lebarnya kasih-Mu. Supaya kami dengan mengenal kasih-Mu itu, kami akan mampu mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Kami akan mau Tuhan hidup mengasihi, mencintai Engkau dengan segala kekuatan kami, dengan segala akal budi kami, pikiran kami, hati kami itu. Karena kami rindu, kami hidup dalam kepenuhan-Mu, hidup sesuai dengan karakter-karakter ilahi, hidup untuk mengerti, memahami betapa luar biasa kasih Kristus yang sudah rela lahir ke dunia dan bahkan rela mati dicemooh di atas kayu salib. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan kasih itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin.